Legenda Dewa Bintang. Chapter 51. Alkemis terkuat. 2 tahun berlalu dengan sangat cepat, Xiaolang masih terjebak di dalam jurang tanpa dasar, tidak ada cahaya, tidak ada hal lain yang bisa dilihat kecuali bebatuan, celah yang tidak terlalu besar yang hanya selebar 3 meter membuat suasana terkadang terasa sesak. Namun keadaan tersebut tidak menyurutkan semangat Xiaolang untuk latihan. Dalam 2 tahun ini Xiaolang telah berhasil menggunakan energi alam tanpa harus menyerapnya terlebih dulu. Selain itu pemahaman Xiaolang tentang energi telah sampai ke tahap yang lebih tinggi. Xiaolang sudah bisa menggunakan energi alam dan mengubahnya ke bentuk-bentuk lain sesuai keinginannya, misalnya angin, api dan petir. Di waktu luang Xiaolang juga sering melatih ilmu alkemis, dan itu benar-benar membuat Silin merasa sangat bangga dengan Xiaolang. Selain semua itu kondisi Xiaolang juga sudah benar-benar membaik, lengannya yang patah juga telah sembuh, bahkan karena kondisinya ini Xiaolang jadi lebih sering melatih jurus tombaknya dan berhasil menciptakan satu jurus baru. Meskipun sekarang ia tidak memiliki kultivasi lagi, namun jika masalah bertarung maka Xiaolang tidak akan kalah dengan mudah. Langer, bahan untuk membuat pil penyatu jiwa hanya tinggal satu lagi yang belum kita dapatkan, kata Silin. Benar Guru, bahan terakhir adalah bahan yang sangat susah didapat dan hanya ada satu di dunia ini, ucap Xiaolang. Memangnya bahan apa yang terakhir itu? Dan kenapa kau tidak mau memberitahu guru tentang bahan itu? Tanya Silin. Sebenarnya bahan untuk membuat pil ini telah lengkap guru, hanya saja aku sengaja menambahkan bahan terakhir agar tingkat kesuksesannya lebih besar, jawab Xiaolang. Memangnya apa itu? Dan apa kau yakin tentang bahannya? Tanya Silin semakin penasaran. Tenang guru, ini pasti berhasil, karena bahan terakhir adalah darah naga Azure, jawab Xiaolang. Dek. Jantung Silin seakan mau berhenti ketika mendengar Xiaolang menyebutkan bahan terakhir. La bisa merasakan bahwa tangannya sedikit bergetar dan entah kenapa La merasakan tubuhnya menjadi sedikit dingin. Guru, kenapa wajahmu begitu pucat? Tanya Xiaolang. Di mana kita akan mendapatkan darah naga Azure? Tanya Silin. Kita tidak perlu lagi mencarinya guru, jawab Xiaolang kemudian menyayat telapak tangannya dengan pisau. Darah segar mengalir dari tangan Xiaolang, namun darah tersebut tidak sama dengan darah pada umumnya karena aura dari darah tersebut sangatlah besar, bahkan Silin sampai bergidik dibuatnya. Xiaolang kemudian memasukkan darah tersebut ke sebuah botol kaca kecil. Setelah itu Xiaolang mengeluarkan bahan-bahan lainnya dari cincin ruang. Satu ini darah naga Azure, batin Silin. Guru, proses ini mungkin akan lama dan berbahaya. Selain itu kemungkinan besar orang akan berdatangan ke sini jika pil ini sudah jadi, kata Xiaolang. Tenang saja Langer, biar guru yang atasi masalah itu, kata Silin kemudian membuat segel tangan. Xiaolang melebarkan kedua matanya ketika melihat kubah cahaya keemasan menyelimuti jurang. Xiaolang yang punya banyak pengetahuan dalam dirinya tentu mengetahui apa fungsi kubah cahaya tersebut. Dinding formasi tingkat legenda, gumam Xiaolang. Oh, jadi kau mengetahui dinding formasi pelindung ini Langer? Tanya Silin. Tentu saja guru, serangan sekuat apapun tidak akan bisa menembusnya, jawab Xiaolang. Bagus. Kalau begitu kau bisa membuat pil dengan tenang, kata Silin. Baik guru. Jawab Xiaolang kemudian mengeluarkan tungku naga emas dari cincin ruangnya. Dia bahkan punya tungku yang legendaris, batin Silin. Xiaolang kemudian mulai memasukkan bahan-bahan untuk membuat pil satu persatu.
Setiap memasukkan bahan Xiaolang selalu melakukannya dengan sangat berhati-hati dan benar-benar mengikuti semua urutannya agar tidak terjadi suatu kesalahan, karena kesempatan untuk membuat pil ini hanya satu kali saja. Tuan, aku sarankan menggunakan kekuatan jiwa, ujar Xiao Guang dari dalam dunia jiwa. Kekuatan jiwa. Tapi aku belum pernah melakukan itu sebelumnya, kata Xiaolang. Justru sekaranglah kesempatannya Tuan, aku sudah tahu bahwa Tuan mempunyai kekuatan jiwa yang sangat luar biasa, jika tidak digunakan maka itu hanya akan jadi sia-sia. Kata Xiao Guang. Bagaimana caranya? Tanya Xiaolang. Sama seperti menggunakan kekuatan ki spiritual, Tuan cukup merasakan keberadaan kekuatan tersebut dalam diri Tuan. Setelah itu cobalah untuk mengeluarkannya secara perlahan-lahan dan terakhir bayangkan kekuatan tersebut menjelma menjadi api atau yang lainnya, kata Xiao Guang menjelaskan. Baik, akan aku coba, kata Xiaolang. Xiaolang kemudian menutup matanya secara perlahan. Setelah itu Xiaolang mencoba untuk merasakan kekuatan jiwanya. Secara perlahan Xiaolang mulai bisa merasakan keberadaan kekuatan yang sangat luar biasa di dalam tubuhnya, bahkan kekuatan tersebut lebih kuat dari kekuatan Qi. Seluruh tubuh Xiaolang diselimuti oleh aura putih keemasan. Aura tersebut sangat kuat bahkan membuat bebatuan di sekitar Xiaolang bergetar hebat dan beberapa ada yang langsung pecah. Ini kekuatan jiwa. Hebat sebenarnya selapa anak ini, kenapa dia begitu banyak punya misteri dalam dirinya, batin Silin. Xiaolang membuka matanya, kemudian dari telapak tangannya muncul api putih keemasan, api yang sangat ens dan sangat indah. Selain itu api putih keemasan tersebut juga memancarkan aura yang sangat agung. Ini api jiwa. Ini pertama kalinya aku melihat seorang manusia menggunakan api jiwa. Tidak, bahkan dewa saja Bekung tentu bisa menggunakan api ini. Langeron, sebenarnya siapa kau ini? Batin Silin. Xiaolang kemudian memasukkan api jiwa ke dalam tungku naga emas lalu memulai proses pembuatan pil penyatu jiwa. Xiaolang masih nampak santai dan tenang ketika proses pembuatan, bahkan Xiaolang nampak tidak kesulitan sama sekali. Sementara itu di luar jurang terjadi fenomena yang sangat aneh, di mana langit cerah tiba-tiba menjadi mendung dan petir putih keemasan menyambar di mana-mana. Semua orang yang ada di benua bintang bagian manapun bisa melihat fenomena aneh tersebut. Mereka yang tidak tahu mungkin mengira itu adalah siksaan langit ketika seorang kultivator naik ke tahap yang lebih tinggi. Akan tetapi bagi para alkemis hebat mereka tentu tahu fenomena apa itu. Ini, petir putih keemasan ini menandakan ada seorang alkemis yang sedang membuat pil dengan kekuatan api jiwa, dan langit gelap serta aura aneh ini. Jangan-jangan orang tersebut tengah membuat pil itu, ucap seorang pria tua yang tengah berdiri menatap fenomena tersebut. Ketua fenomena apa ini? Ucap pria tua lainnya. Ini adalah tanda bahwa ada alkemis yang menggunakan kekuatan api jiwa. Selain itu pil yang dia buat kemungkinan besar adalah pil penyatu jiwa, kata pria tua sebelumnya. Apa? Jika memang itu benar maka dia adalah alkemis terhebat di dunia ini, tapi siapa dan di mana dia? Tanya pria tua yang berdiri di belakangnya. Siapapun dia yang jelas kita harus mencari tahu, dan kalau bisa ajak dia bergabung dengan asosiasi kita, kata pria tua yang dipanggil pemimpin. Baik ketua. Chapter 52. Pengorbanan seorang guru. Proses pembuatan pil penyatu jiwa mengguncangkan dunia kultivator sekali lagi. Di luar jurang ribuan kultivator dan alkemis sedang berlomba-lomba mencari keberadaan orang yang membuat pil tersebut. Tujuan mereka adalah mengajak orang tersebut bergabung atau membunuhnya dan merebut pil tersebut. Tidak hanya para alkemis dan para kultivator saja,
Bahkan para kaisar yang juga mengetahui fenomena tersebut juga mulai memerintahkan bawahannya untuk mencari keberadaan alkemis atau pil tersebut. Pertarungan mulai terjadi di mana-mana. Para kultivator yang tidak ingin pil tersebut menjadi milik orang lain mulai menyerang yang lain, padahal keberadaan pil tersebut masih belum diketahui di mana. Sementara itu di dalam jurang tanpa dasar, Xiao Ang masih fokus membuat pil penyatu jiwa, sedangkan Silin tidak henti-hentinya dibuat kagum oleh muridnya tersebut. Bahkan di usianya yang telah ribuan tahun, ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang menggunakan kekuatan api jiwa dan orang itu adalah muridnya sendiri. Meskipun aku kuat, tapi kau justru lebih pantas untuk kuanggap sebagai guru Langer, batin Silin. Proses pembuatan pil penyatu jiwa telah berlangsung selama beberapa jam, namun masih bekung juga menunjukkan hasil. Tapi Xiao Lang tetap berusaha dengan keras karena lah tahu bahwa untuk membuat pil penyatu jiwa tidaklah mudah. Setelah beberapa menit berlalu sekali lagi akhirnya Xiao Lang berhasil membersihkan seluruh kotoran dari seluruh bahan-bahan. Xiao Lang kemudian menurunkan kekuatan api jiwa. Proses pembersihan dan peleburan telah selesai, sekarang tinggal penyatuan seluruh bahan dan pembuatan pil, ucap Xiao Lang menghela nafas panjang. Langer, jangan paksakan dirimu, kata Silin menasehati. Tidak apa-apa guru, aku baik-baik saja, jawab Xiao Lang. Kalau begitu berjuanglah, ucap Silin. Terima kasih guru, ujar Xiao Lang. Xiao Lang kemudian meningkatkan lagi kekuatan jiwanya dan melanjutkan proses pembuatan pil penyatu spirit. Aura putih keemasan yang menyelimuti tubuh Xiao Lang menjadi semakin besar, mata birunya bercahaya dan di dahinya kembali muncul tanda Ens. Silin sekali lagi terkejut ketika melihat tanda merah seperti dauh dengan 3 cabang di dahi Xiao Lang. Ia tentu mengetahui simbol tersebut yang merupakan tanda bahwa orang itu adalah penerus dari sang penguasa alam semesta yang disebut sebagai Dewa Bintang. Hahaha, aku benar-benar merasa bahagia karena memiliki murid yang merupakan penerus dari Dewa Bintang, batin Silin. Di daratan yang sangat berbeda dari benua bintang, sebuah istana megah tiba-tiba bergetar akibat simbol daun 3 cabang yang ada di atas singgasana bercahaya. Semua orang yang ada di dalam istana tersebut gemetaran ketika melihat tanda tersebut bersinar begitu terang. Ini adalah tanda bahwa penerus Raja Bintang telah ada di dunia ini, kata seorang pria dengan mahkota di atas kepalanya. Benar yang mulia. Jika begitu berarti posisi yang mulai sebagai Kalsar Dewa akan terancam, kata salah seorang pria tua yang berdiri di sampingnya. Lapor yang mulia, saat ini di benua bintang tengah terjadi fenomena Ens, kata seorang prajurit memberikan laporan. Benua bintang. Bukankah itu daratan tempat para manusia berada? Batin Kalsar Dewa. Fenomena apa yang kau maksudkan? Tanya Kalsar Dewa. Saat ini di benua bintang muncul petir putih keemasan dengan aura yang sangat kuat, jawab prajurit tersebut. Apa? Bukankah itu tanda bahwa ada yang menggunakan kekuatan api jiwa, ucap Kaisar kaget. Benar yang mula, munculnya petir putih keemasan dan bersinarnya tanda milik Dewa Bintang aku rasa ada kaitannya. Yang artinya penerus Dewa Bintang yang sekarang mampu menggunakan kekuatan api jiwa, kata pria tua sebelumnya. Sial. Jika begitu berarti dia akan sangat kuat, sebelum kekuatannya benar-benar bangkit aku harus menghabisi dia lebih dulu, kata Kalsar Dewa. Gunakan gerbang ruang dan waktu, perintahkan prajurit Dewa Api turun ke benua bintang dan habisi penerus Dewa Bintang tersebut, perintah Kaisar Dewa. Baik yang mula, ucap prajurit tersebut kemudian pergi meninggalkan ruangan singgasana. Kaisar Dewa nampak menunjukkan wajah yang sama sekali tidak enak dipandang, perasaannya bercampur aduk antara takut,
khawatir, marah dan juga benci. Ia tidak menyangka bahwa penerus Dewa Bintang akan muncul saat dia tengah bersenang-senang dan menikmati kekuasaannya saat ini. Di dalam jurang tanpa batas, berjam-jam kembali berlalu dan proses pembuatan pil penyatu jiwa hampir berhasil. Xiao Lang nampak sangat senang karena sebentar lagi penantiannya selama 2 tahun akan terbayarkan. Meskipun saat ini La tengah kelelahan dan kekuatan jiwanya mulai melemah, namun La masih tetap berusaha dengan keras. Sedikit lagi, aku harus bertahan sedikit lagi, ucap Xiao Lang menyemangati diri sendiri. Langer, bertahanlah, kata Silin memberi semangat. BBOOMMMM. Ledakan keras terjadi dari tunggu naga emas hingga membuat Silin dan Xiao Lang harus terpental beberapa meter ke belakang. Asap hitam mulai menutupi pandangan Silin dan Xiao Lang dan itu membuat Xiao Lang merasa putus asa. Tidak, kenapa ini bisa terjadi, ucap Xiao Lang yang berpikir bahwa usahanya telah gagal. Langer, tenanglah, kau masih punya kesempatan lagi, kata Silin. Tapi Guru In. Ucapan Xiao Lang tiba-tiba berhenti saat dia merasakan aura yang sangat kuat dari arah tungku naga emas. Xiao Lang dan Silin kemudian menghampiri tungku tersebut dan segera membuka tutupnya. Ketika tutup tungku tersebut dibuka, Silin dan Xiao Lang tiba-tiba terdiam 1000 bahasa saat melihat sebuah pil berwarna putih keemasan di dalamnya. Hahaha, aku berhasil, kata Xiao Lang senang. Ini benar-benar pil penyatu jiwa. Selamat Langer, kau akhirnya berhasil hanya dengan sekali coba, kata Silin memberi selamat. Terima kasih Guru, ucap Xiao Lang. Dalamnya. Hahaha, aku berhasil, kata Xiao Lang senang. Ini benar-benar pil penyatu jiwa. Selamat Langer, kau akhirnya berhasil hanya dengan sekali coba, kata Silin memberi selamat. Terima kasih Guru, ucap Xiao Lang. Tunggu apa lagi, sekarang telan pil itu agar kekuatanmu pulih, kata Silin. Tapi Guru, pil ini membutuhkan pengorbanan dan... Langer, biarkan Guru yang berkorban, ujar Silin memotong ucapan Xiao Lang. Apa? Tidak, aku tidak akan mengorbankan Guru, ucap Xiao Lang. Langer, Guru sudah hidup selama ribuan tahun dan ini adakah sebuah kehormatan untuk Guru bisa menyaksikan murid Guru melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Guru sudah tidak punya tujuan lain lagi untuk hidup, jadi Guru mohon izinkan Guru berkorban untukmu. Anggap saja ini sebagai hadiah dari Guru, kata Silin dengan tersenyum lembut. Tidak Guru, aku tidak mau melakukan hal itu, bantah Xiao Lang. Langer, Guru mohon, Guru akan sangat bahagia jika kau mau menerima ini, kata Silin memohon. Tidak Guru, tidak akan pernah, bantah Xiao Lang. Langer, ini adalah perintah mutlak dari Guru, jika tidak maka aku akan mengutukmu sebagai murid durhaka yang tidak patuh pada Guru, ucap Silin tegas sambil mengangkat tangan kanannya ke langit. Chapter 53. Pengorbanan seorang Guru 2. Xiao Lang menatap gurunya dengan perasaan yang kacau. La sama sekali tidak mau mengorbankan gurunya. Di sisi lain La tahu bahwa perkataan Silin bukan ancaman belaka dan dia tidak ingin dikatakan sebagai murid durhaka. Lakukan sekarang atau aku akan mengambil sumpah dan mengutukmu, kata Silin tegas. Tubuh Xiao Lang bergetar ketika mendengar ucapan Silin. Mau tidak mau dia harus melakukan hal tersebut. Xiao Lang mengambil pil penyatu jiwa yang ada di dalam tungku naga emas. Tangannya bergetar hebat ketika memegang pil tersebut. Bukan karena aura pil itu yang sangat kuat tapi karena perasaannya yang tengah bercampur aduk. Kenapa kau masih diam saja? Makan pil itu sekarang, kata Silin. Xiao Lang tidak menjawab perkataan gurunya. Pikiran Xiao Lang melayang entah kemana. La berada pada titik yang sangat berat dalam hidupnya. Awalnya Xiao Lang telah berencana untuk menyimpan pil itu dan menemukan beast spirit yang cocok untuk ia korbankan.
namun sekarang apa yang La rencanakan sama sekali tidak berjalan sesuai pikirannya. Kau memang keras kepala Xiao Lang, kata Xilin. Xilin kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengekang Xiao Lang. Tubuh Xiao Lang tiba-tiba seperti dirantai dan tidak bisa ia gerakkan sesuai kehendak hatinya. Begini lebih baik, kata Xilin. Xilin kemudian mengambil pil penyatu jiwa yang ada di tangan Xiao Lang. Setelah itu Xilin tiba-tiba memukul perut Xiao Lang dengan sangat keras hingga membuat Xiao Lang memuntahkan seteguk darah. Ketika mulut Xiao Lang sedang terbuka, Xilin kemudian memasukkan pil tersebut ke dalam mulut Xiao Lang dengan sangat cepat. Xilin menutup mulut Xiao Lang dengan tangannya dan memaksa Xiao Lang menelan pil tersebut dengan kekuatannya. Xiao Lang hanya bisa pasrah ketika Xilin melakukan hal tersebut padanya. Ia ingin meronta dan menolak namun tubuh dikekang oleh kekuatan yang sangat luar biasa kuat. Bagus, aku bangga padamu Langer, kata Xilin. Xilin kemudian membuat segel tangan yang sangat rumit. Beberapa saat kemudian tubuh Xilin perlahan-lahan mulai menjadi pecahan-pecahan kecil cahaya keemasan dan perlahan-lahan mulai masuk ke dalam tubuh Xiao Lang. Langer, maafkan guru karena melakukan semua ini. Guru terpaksa karena jika tidak kau tentu akan menolak semua ini. Guru sangat bangga dan sangat bahagia karena keberhasilanmu. Guru bahkan tidak menyangka bahwa murid pertama dan terakhir guru akan sangat luar biasa. Setelah ini datanglah ke jantung benua bintang dan datanglah ke sekte bulan sabit. Sekte tersebut adalah sekte yang guru dirikan sebelum guru datang ke jurang ini dan guru ingin kau yang menjadi pemimpin sekte itu. Saat sampai di sana tunjukkan lencana ini pada mereka, dan mereka semua pasti akan langsung mengenalimu. Jika mereka masih tidak percaya padamu maka yakinkanlah mereka dengan kekuatanmu. Guru benar-benar bangga padamu Langer, selamat tinggal muridku, kata Xilin sebelum benar-benar menghilang dan masuk ke dalam tubuh Xiao Lang. Tubuh Xiao Lang diselimuti oleh cahaya keemasan, energi bintang di dalam tubuhnya tiba bereaksi dan mulai menyebar ke seluruh tubuh Xiao Lang. Meridian yang awalnya hancur perlahan-lahan mulai kembali terbentuk dan menjadi lebih besar dari sebelumnya. BOOMM. BOOMM. Ledakan teredam terdengar dari tubuh Xiao Lang, kekuatannya terus bertambah, tingkat kultivasinya juga terus naik ke tingkat yang lebih tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Pendekar Kaisar. Pendekar Petapa. Pendekar spiritual, pendekar langit, pendekar surga. Tingkat kultivasi Xiao Lang tiba-tiba terhenti di tahap pendekar surga, namun energi bintang di dalam tubuhnya masih belum berhenti dan malah bertambah besar. BOOMMMM. Tubuh Xiao Lang tiba-tiba disambar oleh petir putih keemasan hingga menyebabkan ledakan yang sangat besar di dalam jurang tanpa dasar. Aura putih keemasan tiba-tiba menyelimuti tubuh Xiao Lang sekali lagi dan semakin lama menjadi semakin besar. BOOMM. Ledakan teredam terdengar sekali lagi, tingkat kultivasi Xiao Lang kembali naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Pendekar Dewa 1. Pendekar Dewa 2. Pendekar Dewa 9 Puncak. Aura pendekar dewa menyelimuti tubuh Xiao Lang, dan kekuatannya benar-benar meningkat dengan sangat pesat. Meskipun ia tidak memiliki energi Qi, namun di dalam tubuhnya telah dipenuhi oleh energi bintang yang jauh lebih kuat, bahkan lautan energi bintang menjadi jauh lebih luas lagi. Aku berhasil menjadi pendekar dewa tingkat puncak, tapi apa gunanya, ucap Xiao Lang lirih. Air mata mengalir dan membasahi pipi Xiao Lang ketika mengingat pengorbanan yang telah dilakukan oleh gurunya. La benar-benar menyesal karena telah membuat pil penyatu jiwa. Jika saja ia tidak membuat pil tersebut maka gurunya tidak akan pernah mengorbankan nyawanya. ARRRKKHHHHH. Xiao Lang berteriak dengan sangat keras hingga suaranya menggema di dalam jurang tanpa dasar.
lah benar-benar putus asa dan menyesal atas apa yang telah terjadi pada gurunya. Xiao Lang mengingat kembali kenangan 2 tahun bersama Xilin, bahkan Xiao Lang juga telah menganggap Xilin sebagai ayahnya sendiri. "Guru, kenapa kau melakukan hal seperti ini?" "Langer, janganlah menyesal, lanjutkan hidupmu dan jadilah lebih baik lagi, jangan pernah sombong dengan kekuatan dan teruslah berusaha untuk menjadi lebih kuat. Meskipun guru tidak ada bersamamu tapi guru tetap hidup dalam dirimu, guru akan menyaksikan perjalananmu dari dalam dirimu," ucap Xilin. "Guru, apa kau masih hidup?" tanya Xiao Lang. "Tidak Langer, ini hanya sisa kekuatan guru yang sengaja guru tinggalkan untuk menasehatimu. Langer, berjanjilah pada guru kau akan meneruskan hidupmu dan mendaki sampal puncak tertinggi. Dan terakhir guru titipkan sekte bulan sabit padamu," kata Xilin kemudian menghilang. "Baik, aku berjanji guru," kata Xiao Lang kemudian menghapus air matanya. Di dalam dunia jiwa, Xilong dan Xiao Guang nampak sangat bahagia karena kekuatan Xiao Lang telah pulih kembali bahkan meningkat menjadi lebih tinggi lagi. Namun mereka juga sangat menyesal karena tidak bisa membantu Xiao Lang hingga menyebabkan guru Xiao Lang harus mengorbankan dirinya. Awalnya Xilong berencana bahwa ia yang akan berkorban untuk Xiao Lang, namun ia sama sekali tidak bisa keluar dari dunia jiwa sehingga ia tidak bisa melakukan niatnya tersebut. Setelah selesai mengucapkan janji pada gurunya, Xiao Lang kemudian mengambil lencana giok yang sebelumnya ditinggalkan oleh Xilin untuk dirinya. Xiao Lang menatap lencana tersebut dengan perasaan sedih karena ia kembali mengingat sosok gurunya yang sangat ia cintai setelah ayahnya. "Sekarang waktunya keluar dari jurang ini," kata Xiao Lang kemudian melesat terbang dengan kecepatan cahaya. Di tingkatan kultivasi Xiao Lang yang sekarang baginya sangat mudah untuk terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, terlebih dia juga memiliki elemen cahaya yang memudahkannya untuk bergerak sangat cepat. Setelah terbang dengan kecepatan tinggi selama setengah jam, Xiao Lang akhirnya bisa melihat cahaya di atasnya yang artinya sebentar lagi ia akan segera sampai di permukaan jurang. Chapter 54. Membunuh tetua klan Xiao. Setelah terbang dengan kecepatan tinggi hampir setengah jam akhirnya Xiao Lang bisa keluar dari jurang tanpa dasar. Xiao Lang menatap ke arah jurang yang sangat dalam tersebut. Jika saja dia tidak memiliki elemen cahaya maka entah kapanlah akan sampai keluar jurang. Sebelum melangkah pergi Xiao Lang berlutut di depan mulut jurang kemudian bersujud 3 kali untuk memberikan penghormatan terakhir pada gurunya. "Guru, di dalam jurang yang tidak bisa didaki hanya dengan kekuatan biasa ini, aku bersumpah bahwa kedepannya aku tidak akan menerima guru lain lagi seumur hidupku," kata Xiao Lang tegas. Setelah selesai memberikan penghormatan dan melakukan sumpah, Xiao Lang kemudian melanjutkan perjalanannya dan tujuannya kali ini adalah keluarga Xiao yang ada di kota berlian. "Klan Xiao, tunggu saja kehancuran kalian," kata Xiao Lang. Xiao Lang kemudian terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke kota berlian. Tidak butuh waktu lama bagi Xiao Lang untuk tiba di kota berlian dan hanya dalam beberapa menit saja Xiao Lang sudah sampai di depan gerbang kota. Para penjaga gerbang sangat kaget ketika mereka melihat Xiao Lang yang tiba-tiba turun di hadapan mereka. Selain itu aura yang terpancar dari tubuh Xiao Lang juga membuat mereka sampai bergidik ketakutan. "Tutuan, Anda siapa dan mau apa datang ke kota berlian?" tanya salah satu penjaga kota. "Namaku Xiao Lang, dan kedatanganku ke sini adalah untuk ke klan Xiao," jawab Xiao Lang. "Apakah Tuan salah satu tetua dari klan Xiao?" tanya prajurit penjaga gerbang. "Tidak," jawab Xiao Lang singkat. Penampilan Xiao Lang saat ini sangat jauh berbeda dari sebelumnya, yang mana sekarang rambut hitam keperakannya sudah panjang dan ia biarkan terurai begitu saja.
kulitnya juga menjadi semakin halus dan menjadi semakin putih. Selain itu tatapan Xiao Lang juga menjadi lebih tajam dan auranya juga jadi lebih kuat dari sebelumnya. "Lalu untuk apa Tuan ke sana?" tanya penjaga kota. "Kalian izinkan aku masuk atau tidak?" tanya Xiao Lang sinis. "Baik Tuan, silahkan masuk," kata prajurit tersebut mempersilahkan. Setelah dipersilahkan Xiao Lang kemudian langsung memasuki kota. Setelah itu Xiao Lang langsung berjalan menuju ke klan Xiao untuk menjalankan rencananya, yaitu menghancurkan klan tersebut. "Tunggu dulu, siapa kau dan mau apa?" tanya penjaga gerbang klan. "Katakan pada Xiao Anming kalau ada yang datang untuk mengambil nyawanya," kata Xiao Lang tegas. "Apa? Lancang sekali kau," kata penjaga gerbang klan kemudian menyerang Xiao Lang. BBOOMMMM. Ledakan keras terjadi di gerbang klan Xiao hingga membuat gerbang klan tersebut menjadi hancur berkeping-keping. Seluruh orang yang ada di klan dikejutkan dengan ledakan tersebut dan langsung berlarian ke gerbang sekte, termasuk Xiao Anming dan para tetua. "Lancang! Berani sekali kau membuat keributan di klan Xiao," kata Xiao Anming. "Xiao Anming, setelah 2 tahun kau masih tetap sama seperti dulu," kata Xiao Lang. "Berani sekali kau menyebutkan namaku, tangkap dan siksa **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 
Xiao Anming tegas. Silahkan saja kalau kalian mampu, ucap Xiao Lang santai. Salah seorang tetua kemudian maju untuk menyerang Xiao Lang, namun sebelum serangan tetua tersebut mengenai tubuh Xiao Lang, tetua klan tersebut telah lebih dulu terpental ke belakang seperti ada sesuatu yang menyerangnya. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut sangat terkejut, pasalnya mereka sama sekali tidak melihat Xiao Lang menyerang tetua itu, jangankan menyerang bahkan Xiao Lang tidak bergerak sedikitpun. Dia sepertinya bukan orang sembarangan, semuanya serang dia, kata Xiao Anming memberikan perintah. Para tetua lainnya kemudian langsung melesat maju untuk menyerang Xiao Lang. Tidak hanya itu saja, bahkan para prajurit klan juga mulai berdatangan untuk menyerang dan menangkap Xiao Lang. Xiao Anming, jangan korbankan orang lain sebagai tameng untuk menyelamatkan hidupmu, kata Xiao Lang lantang. Xiao Lang melepaskan auranya dan seketika aura pendekar dewa tingkat puncak berhasil menekan mereka semua. Bahkan beberapa di antaranya ada yang terpental beberapa meter dan ada juga yang pingsan akibat tidak kuat menahan penindasan dari aura Xiao Lang. Para tetua yang sebelumnya telah maju untuk menyerang Xiao Lang langsung menghentikan niatnya. Setelah merasakan aura yang begitu kuat tersebut, mereka menjadi lebih waspada dan tidak gegabah. Pependekar dewa, ucap semua orang. Xiao Lang kemudian melesat dengan kecepatan tinggi, hanya dalam sekali tarikan nafas Xiao Lang sudah berada tepat di depan Xiao Anming. Xiao Lang kemudian mendaratkan sebuah pukulan yang sangat keras di tubuh Xiao Anming hingga membuatnya terpental beberapa meter. BBOOMMMM. Ledakan keras terjadi ketika tubuh Xiao Anming menabrak salah satu bangunan dan membuat bangunan tersebut menjadi roboh. Semua orang menatap Xiao Lang dengan perasaan tidak percaya sekaligus takut ketika melihat ia dengan begitu mudahnya membuat Xiao Anming terpental cukup jauh. Ukuk, ukuk. Xiao Anming memuntahkannya seteguk darah segar dari mulutnya. Pukulan pemuda ini sangat kuat, dan gerakannya sangat cepat. Sebaiknya aku lebih berhati-hati, gumam Xiao Anming. Sialan. Berani sekali kau menyerang ketua klan, kata salah satu tetua. Ke-10 tetua klan kemudian maju bersamaan untuk menyerang Xiao Lang. Pertempuran kedua antara Xiao Lang dan para tetua klan akhirnya pecah. Namun kali ini Xiao Lang sama sekali tidak kewalahan menghadapi mereka. Malahan dia dengan mudahnya menangkis serangan para tetua dan berbalik menyerang mereka satu persatu.
BBOOMMMM. Ledakan keras terjadi lagi, kali ini dua tubuh tetua klan dikirim terbang oleh Xiao Lang. Di tubuh kedua tetua itu penuh dengan luka lebam, kedua tetua tersebut langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Dua telah gugur, dan sisanya adalah kalian, kata Xiao Lang di tengah-tengah pertarungan. Para tetua yang tersisa menjadi sangat marah, mereka kemudian meningkat kekuatan serangan mereka untuk menyerang Xiao Lang. BBOOMMMM. Ledakan keras terjadi lagi, kali ini tubuh Xiao Lang yang terpental beberapa meter ke belakang karena serangan gabungan dari para tetua klan yang tersisa. Xiao Lang menghela nafas panjang, setelah itu dia mengangkat tangan kanannya ke atas dan kemudian tercipta 8 tombak cahaya yang terus berputar dengan sangat cepat. Dia kultivator cahaya, kata salah seorang tetua. Apa kalian yakin? Tanya Xiao Lang. Xiao Lang kemudian mengarahkan tangan kirinya kepada para tetua yang tersisa, setelah itu Xiao Lang mengepalkan tangannya. Bersamaan dengan itu tubuh para tetua tiba-tiba terperangkap oleh bayangan hitam menyerupai akar hingga membuat mereka semua sulit untuk bergerak. Dia juga seorang kultivator kegelapan, ucap tetua yang lainnya. Selamat tinggal, ucap Xiao Lang pelan. Kedelapan tombak cahaya melesat dengan kecepatan tinggi ke arah para tetua klan. Para tetua klan meronta-ronta mencoba untuk membebaskan diri dari jeratan bayangan hitam yang diciptakan oleh Xiao Lang, namun sia-sia karena bayangan yang berbentuk akar tersebut sangatlah kuat. AARRKKHHHH. Teriakan-teriakan keras terdengar dari mulut para tetua ketika tombak cahaya mengenai dada mereka. Dan pada akhirnya kedelapan tetua yang tersisa mati dengan tombak cahaya tertancap di dada mereka sampai menembus ke jantung mereka. Chapter 55. Xiao Lang vs Xiao Anming. Semua orang yang menyaksikan kedelapan tetua klan mati dengan begitu mudah mulai merasakan ketakutan terhadap Xiao Lang. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda yang begitu tampan yang saat ini berada di depan mereka bisa begitu bengis dan juga kejam. Xiao Anming, jangan sembunyi kau, teriak Xiao Lang. Xiao Lang kemudian menciptakan puluhan tombak cahaya kemudian melemparkan tombak-tombak tersebut ke bangunan yang ada di depannya, yaitu kediaman pemimpin klan. BBOOMMMM. Ledakan keras terjadi ketika satu persatu tombak cahaya tersebut menghantam setiap bagian bangunan, hingga lama-kelamaan bangunan tersebut benar-benar roboh dan hancur. Xiao Anming, tunjukkan dirimu, teriak Xiao Lang sekali lagi. Xiao Lang nampak semakin emosi karena Xiao Anming tak kunjung muncul. Xiao Lang kemudian terbang setinggi 20 meter dari tanah. Setelah itu Xiao Lang menciptakan ratusan tombak cahaya dan mengarahkannya ke setiap bangunan yang ada di klan Xiao. Xiao Anming, jika kau tidak keluar, maka aku akan benar-benar menghancurkan tempat ini, kata Xiao Lang tegas. Ketika Xiao Lang hendak melemparkan semua tombak cahaya, seorang pria tua maju dari kerumunan dan memberanikan diri untuk bicara dengan Xiao Lang. Tuan, aku mohon jangan lampiaskan kemarahan Tuan pada rumah-rumah yang ada di sini. Jika rumah yang ada di sini hancur maka kami semua tidak akan punya tempat tinggal lagi, ucap pria tua tersebut memohon. Xiao Lang terdiam mendengar permohonan dari pria tua tersebut. Jauh di dalam lubuk hatinya dia juga tidak ingin melakukan semua ini. Hanya saja kebenciannya kepada Xiao Anming telah membuatnya murka dan lupa dengan dampak yang dia akibatkan. Kakek, sebenarnya aku tidak ingin melakukan ini semua, hanya saja Xiao Anming harus bertanggung jawab atas semua yang telah dia lakukan. Kalian bisa menganggap aku sebagai musuh tapi sebenarnya aku juga merupakan bagian dari klan Xiao, ucap Xiao Lang. Semua orang kaget ketika mendengar ungkapan Xiao Lang.
Mereka semua tidak pernah menyangka bahwa yang menyerang klan mereka adalah salah satu anggota klan mereka sendiri. "Tuan, siapa namamu?" tanya orang tua tersebut. "Namaku Xiao Lang, dan ayahku adalah Xiao Erlong," jawab Xiao Lang lantang. Mereka semua kaget bukan main ketika mendengar nama Xiao Erlong. Mereka semua tentu tahu siapa itu Xiao Erlong, orang yang dulu merupakan penerus klan mereka, dan satu-satunya orang dari klan Xiao yang mampu mencapai tahapan immortal. Namun karena perebutan kekuasaan, Xiao Erlong disingkirkan dengan cara yang sangat licik. Semua orang tahu akan hal itu namun mereka semua tidak ada yang berdaya. "Tuan muda, ternyata Anda adalah anak dari pemimpin klan yang sesungguhnya," kata pria tua sebelah. "Hormat kami pada Tuan muda," ucap semua orang. Xiao Lang sedikit kaget dengan perlakuan semua anggota klan padanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa mereka semua masih menganggap ayahnya sebagai pemimpin klan. Walaupun Xiao Lang tidak tahu kebenarannya namun ia bisa merasakan bahwa orang-orang yang tengah memberi hormat padanya adalah orang-orang yang dulu mengikuti ayahnya. "Jawab pertanyaanku dengan jujur, apa kalian dipaksa oleh Xiao Anming?" tanya Xiao Lang. "Benar Tuan muda," ucap salah seorang pemuda. "Apa yang kau katakan itu adalah kejujuran?" tanya Xiao Lang. Xiao Lang sengaja meningkatkan auranya untuk mendapatkan kejujuran dari mereka semua. Selain itu sejak seluruh tubuh Xiao Lang dialiri oleh energi bintang entah kenapa ia bisa merasakan dan melihat jika ada seseorang yang berbohong ataupun berniat buruk. Aku berkata jujur Tuan muda," kata pemuda tersebut. Xiao Lang mengedarkan pandangannya ke semua orang yang tengah berkumpul di tempat tersebut. Xiao Lang dapat melihat aura keemasan yang tidak terlalu besar menyelimutinya tubuh mereka, namun tidak sedikit juga yang mengeluarkan aura hitam dari tubuhnya. "Nanti saja aku urus kalian," batin Xiao Lang. "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menghancurkan bangunan di sini, tapi aku akan tetap membunuh Xiao Anming," kata Xiao Lang tegas. Xiao Lang kemudian membuat tombak kecil dari elemen kegelapan. Xiao Lang kemudian melemparkan tombak tersebut ke salah satu bangunan. Ketika tombak tersebut hendak mengenai dinding bangunan, tombak tersebut tiba-tiba seperti menembus dinding dan dari dalam bangunan terdengar suara teriakan yang sangat keras. "AARRK kahanan." Xiao Anming tiba-tiba terbang keluar dari bangunan tersebut dengan lengan yang telah terluka akibat tombak bayangan milik Xiao Lang. "Stalan, berani sekali kau menyerangku secara diam-diam," kata Xiao Anming marah. "Sebelum bicara lebih baik kau perhatikan dulu kalimat yang kau ucapkan itu untuk siapa," kata Xiao Lang kemudian melesat maju menyerang Xiao Anming. Pertempuran sengit skala pendekar dewa akhirnya pecah di langit klan Xiao. Gerakan keduanya yang sangat cepat sama sekali tidak bisa diikuti oleh mata. Mereka hanya bisa mendengar suara dentuman keras dari pukulan yang beradu. BRAAMM, BRAAMM, BBOOMMMM. Tubuh Xiao Lang dan Xiao Anming sama-sama terpental ke belakang. Xiao Lang nampak tersenyum senang menikmati pertarungannya. Tanpa membuang-buang waktu Xiao Lang melesat kembali dengan cepat untuk menyerang Xiao Anming. Xiao Anming juga tidak ingin tinggal diam. Dia melakukan hal yang sama dan melesat maju untuk menyerang Xiao Lang. Ledakan aura yang sangat kuat dari pertarungan mereka mengakibatkan tekanan yang luar biasa dan itu dapat dirasakan oleh hampir separuh penduduk kota terlebih orang-orang di klan Xiao. "Jika bukan karena kau yang licik maka ayahku tidak akan pernah dibuang dari klan," kata Xiao Lang di sela-sela pertarungan. "Seharusnya aku yang pantas mendapatkan posisi ketua klan, dan bukan ayahmu itu," jawab Xiao Anming. "Maka akan aku pastikan kau mendapatkan balasannya,"
kau juga akan aku buat merasakan penderitaan ayahku, kata Xiao Lang. Ledakan aura pendekar dewa dan ledakan aura Raja Naga bergabung menjadi satu. Tekanan yang sangat liar belasa dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada di dekat klan Xiao. Bahkan aura tersebut juga membuat beberapa kultivator tingkat tinggi merinding ketakutan. Si sial. Aura ini lagi, kata Xiao Anming mencoba menahan tekanan aura Xiao Lang. BBOOMMMM. Ledakan keras terjadi saat telapak tangan raksasa yang terbuat dari cahaya menghantam tubuh Xiao Anming hingga membuatnya terpental kemudian menghantam tanah dengan keras dan menciptakan sebuah kawah yang cukup besar. Darah segar mengalir dari sudut bibir Xiao Anming. Tubuhnya seakan mau remuk karena pukulan keras tersebut. Belum sempat Xiao Anming memulihkan diri, dua buah tombak cahaya dan kegelapan melesat dengan cepat ke arahnya. Xiao Anming hanya bisa tersenyum kecut ketika melihat kedua tombak tersebut melesat ke arahnya. Dia ingin menghindar tapi tubuhnya tidak bisa gerakkan sama sekali. Apa aku akan mati seperti ini, gumam Xiao Anming. Bersambung. Chapter 56. Xiao Lang lawan 10 naga.